pagi, salam kepada anak kami semua yang berada di rumah. Seperti biasa, harapan Bapak, kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak kami, pada minggu lalu sudah disampaikan kepada kita bahwa hari ini pelajaran kita masih seputar tentang permainan bola besar, bola voli. Mana pada minggu lalu kita sudah belajar tentang teknik dasar dan juga peraturan permainan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang formasi bertahan dan juga formasi menyerang pada permainan bola voli. Baik, ini yang akan kita harapkan pada pembelajaran kita hari ini, supaya kita dapat memahami formasi menyerang dan juga formasi bertahan. Nah, sebelum kita masuk kepada formasi atau pola penyerang dan bertahan, kita lihat dulu apa sebetulnya hakikat daripada penyerangan. Berhasil tidaknya satu penyerangan itu sebagian besar bergantung dari pemberian bola atau set up, biasa juga disebut dengan umpan, pada penyerang yang bersangkutan. Nah, sekali lagi saya ulang, berhasil tidaknya suatu penyerangan sebagian besar bergantung dari pemberian bola atau set up, atau yang biasa juga disebut dengan umpan, pada penyerang yang bersangkutan. Semakin baik set up atau semakin baik umpan yang diberikan, maka pasti akan semakin baik kualitas penyerangan atau smash yang dilakukan oleh pemain penyerang. Itulah hakikat dari penyerangan. Nah, kemudian apa hal-hal yang harus kita pertimbangkan saat akan melakukan penyerangan apabila atau supaya penyerangan itu menjadi lebih efektif? Yang pertama adalah kualitas pemberian bola. Nah, itu tadi sama dengan umpan. Kemudian blok dari pihak lawan. Kemudian posisi pertahanan pihak lawan. Kemudian kemampuan teknis sendiri dan kondisi regunya dan regu lawan. Inilah hal-hal yang harus kita perhatikan atau kita pertimbangkan saat kita menyerang, supaya penyerangan itu lebih efektif. Nah, baik, sekarang formasi pada permainan bola voli, sama halnya dengan formasi pada permainan-permainan lain. Formasi adalah suatu bentuk pengaturan posisi pemain dari satu regu, baik saat menyerang maupun bertahan. Itulah formasi. Nah, kemudian pada permainan bola voli, sebetulnya posisi pemain itu ada empat. Ada empat posisi atau formasi yang biasa dalam permainan bola voli. Yang pertama adalah pengumpan. Pengumpan atau biasa juga disebut dengan tosser. Nah, berperan sebagai inspirator atau pengatur serangan. Nah, maka di dalam permainan bola voli itu tosser itu atau pengumpan itu biasa juga disebut dengan inspirator, playmaker. Pengumpan harus selalu menempatkan posisinya di daerah serang. Nah, pengumpan harus selalu menempatkan posisinya di daerah serang dan sebaiknya mengambil bola kedua untuk diteruskan kepada penyerang. Nah, minggu lalu sudah disampaikan satu regu pemain bola voli, satu regu bisa memainkan bola sebanyak 3 kali. Nah, biasanya bola kedua itu selalu diarahkan kepada tosser, lalu tosser mengumpan kepada pemain penyerang untuk diteruskan ke pihak regu lawan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pemukul.
biasa juga disebut dengan smasher atau spiker. Nah, bertugas menyeberangkan bola sekeras-kerasnya ke lapangan lawan dengan tujuan agar lawan tidak bisa atau sulit untuk mengambilkan atau saya ulangi, bertugas menyeberangkan bola sekeras-kerasnya ke lapangan lawan dengan tujuan agar lawan sulit untuk menguasai bola. Nah, tentu ini adalah salah satu usaha untuk memperoleh poin. Nah, inilah smasher atau pemukul. Nah, yang berikut adalah pembendung, biasa juga disebut dengan blocker. Nah, inilah yang bertanggung jawab penuh terhadap serangan lawan. Nah, blocker harus berusaha untuk menutup ruang gerak pukulan lawan di daerah serang. Nah, inilah yang menghadang, yang memblok serangan-serangan lawan. Nah, supaya kalau memungkinkan tidak sampai ke jatuh bola ke daerah pertahanannya. Itulah tugas daripada pembendung. Kemudian yang berikut adalah pemain penutup. Nah, pada permainan bola voli biasa disebut dengan cover. Nah, pemain penutup ini dia tidak melakukan blok, tapi bertugas untuk menutup daerah kosong di sekitar blok. Nah, bertugas untuk menutup daerah kosong di sekitar blok. Kalau ada teman sergunya yang melakukan blok, mana tahu bola itu luncas di belakang pemain yang melakukan blok itu, itulah tugas daripada pemain penutup. Nah, sekarang kita lihat pola penyerangan. Pola adalah salah satu siasat yang dipergunakan dalam suatu pertandingan untuk mendapatkan kemenangan secara sportif. Pola adalah suatu siasat yang dipergunakan dalam suatu pertandingan untuk mendapatkan kemenangan secara sportif. Nah, itulah pengertian dari pola. Nah, sekarang kita lihat, sebelum kita masuk ke berbagai bentuk pola, maka langkah-langkah menyusun pola. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita ketahui ketika kita akan menyusun suatu pola. Yang pertama adalah menganalisis situasi pertandingan sesuai dengan kondisi lawan. Menganalisis situasi pertandingan sesuai dengan kondisi lawan. Nah, tentu ada pembelajaran terlebih dahulu bagaimana situasi dan kondisi tentang lawan yang dihadapi, baik itu kemampuannya, kemudian tempatnya. Nah, itu semua harus tentunya dipelajari terlebih dahulu. Nah, kemudian proses pemecahan mental dalam suatu taktik yang akan dikerjakan. Sulit atau tidak taktik itu tergantung mental daripada pemain, siap atau tidak siap dalam menjalankan suatu taktik yang akan diterapkan. Kemudian bertindak secara otomatis terhadap hasil keputusan yang diambil. Yang berikut, adaptasi keadaan iklim, alam, supporter saat berlangsungnya pertandingan. Ini sangat biasa dilakukan oleh klub-klub, baik itu bola voli, sepak bola yang tingkat profesionalnya lebih tinggi ya. Biasa ini dilakukan. Survei pertandingan dan sistem yang akan dipergunakan pada pertandingan. Nah, ini tentunya tujuannya untuk melihat kemampuan lawan dan cara bermain lawan. Makanya sampai di sana juga harus dipelajari. Nah, bagaimana berapa orang pemain yang kuat, di mana titik lemah regu lawan. Nah, ini biasa ada juga tim yang untuk melakukan survei ketika pertandingan atau ketika regu lawan yang akan kita hadapi itu sedang melakukan pertandingan. Nah, ini sangat biasa dilakukan oleh
klub-klub yang profesional. Nah, kita lihat sekarang masuk kita ke bentuk-bentuk pola penyerangan yang biasa dipakai pada bola voli. Yang pertama adalah pola 4SM 2SU. Ini maksudnya 4 orang sebagai penyerang atau smasher, 2 orang pengumpan SU, set upper. Nah, pengumpan. Nah, itu biasanya kalau kalian lihat di pada gambar ini, nah, set upper 1 itu selalu berlawanan dengan set upper 2. Nah, supaya apa? Ketika nanti terjadi rotasi, seperti yang kita ketahui, rotasi itu selalu sesuai arah jarum jam. Nah, ketika set upper 1 ini berpindah ke posisi 2, maka smasher tetap ada 2. Nah, nanti juga begitu, ketika dia sudah harus merotasi ke belakang untuk melakukan servis, nah, maka set upper 2 ini sudah akan berada di posisi depan untuk memberikan umpan. Nah, beginilah kira-kira bentuknya pola 4SM 2SU. Artinya 4 orang spiker, smasher, dan 2 orang pengumpan. Ini pengumpan pertama, pengumpan kedua. Ini smash 1, ini smash 2. Nah, ada 4 orang. Maka SM4 ini membantu SM1, SM2 membantu SM3. Nah, itu pola 4SM 2SU. Yang berikut pola 4SM 1SU dan 1U. 4 smasher, 4 spiker, 1 pengumpan, set upper, dan 1 universeller. Nah, ini universeller ini, nah, bisa pemain universeller melakukan smash, bisa pemain universeller melakukan umpan, bisa, tapi smashnya tidak akan sebaik pemain-pemain yang sudah ditugaskan untuk spiker, untuk khusus menyerang. Umpannya juga, setupnya juga mungkin tidak terlalu sebaik yang pemain yang sudah ditugaskan untuk menjadi SU. Tapi makanya dia disebut universeller, bisa memberikan umpan, bisa menyerang, bisa. Nah, itulah pemain universeller ini. Nah, yang berikut adalah pola penyerangan 5SM 1SU. Artinya 5 orang penyerang, 1 orang bertindak sebagai pengumpan. Nah, yang berikut ini pola penyerangan ditinjau dari posisi atau tempat menyerang. Kita lihat di sini, inilah sebetulnya posisi pada permainan bola voli. Ini 1, nomor 1 inilah dikatakan posisi 1. Ini biasanya untuk server, orang yang melakukan servis. Kemudian posisi 6 ini adalah pemain bertahan, posisi 5 pemain bertahan, posisi 4 adalah penyerang, posisi 3 ini adalah setup, posisi 2 adalah penyerang. Nah, jadi menyerang itu, penyerangan ditinjau dari posisi tempat menyerang. Nah, ini kita lihat. Nah, sistem penyerangan dari tepi posisi 2 dan 4. Nah, begitu ya. Boleh pemain di posisi 6 ini melakukan spike? Boleh. Boleh pemain posisi 5 spike? Boleh. Boleh pemain posisi 1 spike? Boleh. Tetapi tetap dia harus melakukan start dari daerah belakang. Walaupun akhirnya gerakan akhirnya, pendaratannya, posisinya berada di daerah serang, itu tidak masalah. Nah, yang berikut pola penyerangan high set dari posisi 2 ditujukan kepada posisi 3 dan 4 dan 2 dari posisi 3. Nah, ini kan di tengah tadi posisi 3. Nah, ini variasi
serangan ya, untuk mengelabui lawan dan juga supaya tidak mudah ditebak oleh lawan. Nah, sama. Ini dari posisi 2. Dari posisi 2 ke posisi 3 dan posisi 4 ya. Nah, set uppernya dari posisi 2, kemudian bola yang dituju untuk menyerang itu adalah posisi 3 dan posisi 4. Jadi set uppernya sudah berada di pinggir, tidak di posisi 3 lagi. Nah, sama. Ini posisi 2 ditujukan posisi 2, yang posisi 3 hendaknya di sini adalah pengumpan. Nah, justru ditujukan kepada pengumpan untuk melakukan serangan. Nah, pola penyerangan passing pertama ditujukan ke posisi 2, ke pinggir ya. Berikut pola penyerangan dengan tukar tempat, switching. Nah, memang kalau sudah belajar kita tentang strategi atau siasat, maka untuk tidak memudahkan serangan itu dibaca oleh lawan, sangat biasa dilakukan pertukaran posisi pemain ya. Ini juga salah satu tujuannya untuk menghindari blok oleh lawan. Nah, yang berikut ini pola penyerangan dengan tipuan, smash dan penempatan bola. Nanti di buku kita, di buku kelas 12 ini semuanya lengkap. Nanti boleh kami perhatikan lagi di sana untuk lebih jelasnya. Nah, yang berikut pertahanan. Pertahanan merupakan bagian yang harus diperhatikan dengan serius. Nah, mengingat andilnya yang besar untuk memenangkan suatu pertandingan dalam permainan bola voli. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pertahanan. Nah, di sini ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah permulaan, kemudian yang kedua tahap menerima bola, yang ketiga adalah tahap gerakan akhir. Nah, ini kita perhatikan bentuk-bentuk bola pertahanan. Nah, bentuk-bentuk pola pertahanan. Nah, sebetulnya pertahanan ini ada 2 kan? Sebetulnya ada 2 pertahanan. Pertahanan dari servis dan yang kedua pertahanan dari smash. Nah, pertahanan dari servis dan yang kedua pertahanan dari smash. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, nah di sini ini namanya sistem pertahanan terhadap servis 2-4. Sistem pertahanan terhadap servis 2-4. Nah, kalau kalian lihat di sini 4 pemain inilah yang ditugaskan untuk menerima servis. Ada pemain yang berada di daerah belakang. 2 pemain ditempatkan di depan yang siap-siap untuk memberikan umpan dan selanjutnya untuk diserang. Nah, ini pola pertahanan terhadap servis 2-4 namanya. 4 orang pemain ditugaskan untuk menerima servis, 2 pemain siap-siap untuk memberikan umpan. Yang berikut pertahanan dari servis 5-1. Nah, ini maksudnya 5 pemain yang ditugaskan untuk menerima servis, 1 orang pemain ini ditugaskan untuk memberikan umpan. Yang berikut pola pertahanan dengan blok. Tadi kan sudah disampaikan ada 2 pola pertahanan. Pola pertahanan dari servis, pola pertahanan dari blok. Nah, ini pola pertahanan dengan blok dengan 1-3-2. Nah, 1 pemain yang melakukan blok, 3 pemain bertahan di tengah dan 2 pemain bertahan di belakang. Yang berikut pola bertahan 2-2-2. Nah, 2 orang melakukan blok, 2 pemain bertahan di tengah, 2 pemain bertahan di belakang. Nah, walaupun blok itu bisa juga dilakukan dengan 3 pemain, bisa.
Pokoknya blocking itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan juga diperhatikan kekuatan serangan lawan. Kalau harus dilakukan dengan 3 pemain boleh saja. 2 pemain boleh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya pihak penyerang regu lawan itu sangat lihai, bagus, maka biasa juga dilakukan blok dengan 3 orang pemain. Nah, baik anak kami, inilah yang kita bahas pada hari ini. Nah, nanti kalau sudah selesai ini, kita akan masuk ke pertemuan ketiga minggu depan. Minggu depan kita akan bahas tentang perwasitan. Maka untuk materi kita hari ini, kalaupun nanti ada yang perlu dipertanyakan, boleh kalian tanyakan pada Google Classroom forum tanya jawab ya. Nah, kalau memang masih ini di buku penjas kita semuanya ada. Jadi boleh diputar kembali video ini, boleh dilihat buku. Kalaupun ada yang harus ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Tetap kami himbau anak kami untuk menjaga kesehatan, tetap semangat. Selamat pagi. Terima kasih.